Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Profesor Haris Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, dan yang saya hormati Bapak Hanifuddin Mahadun beserta istri Ibu Dr. Khairatul Idawati selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi belajar, dan yang saya hormati teman-teman yang berbahagia. Nah, sebelum memulai presentasi, terlebih dahulu saya akan menyampaikan pantun walaupun 2 bait. Pagi cerah, langit membiru. Yuk kita mulai, mari kita fokus dulu. Oke. Nah, langsung saja kita ke materi, di mana di sini disimbolkan dengan gambar telepon. Ya, ini ciri-ciri khusus dan perilaku dan jenis belajar. Nah, dalam bab ini terdapat 3 poin penting, yang dimana yang pertama ciri khusus perilaku belajar, perwujudan perilaku belajar, dan jenis-jenis belajar. Langsung saja, yang pertama ciri khusus perilaku belajar memiliki 3 poin penting. Yang pertama, perubahan intensional. Perubahan intensional terjadi secara sengaja yang direncanakan. Artinya, guru atau peserta didik memiliki tujuan jelas untuk mengubah pengetahuan, sikap, atau perilaku. Contohnya, peserta didik belajar disiplin seperti salat, terus jujur dalam berkehidupan, dan sadar itu penting dan diarahkan oleh guru. Nah, yang kedua, lanjut ke perubahan positif dan aktif. Perubahan harus membawa manfaat dan dilakukan secara aktif oleh individu itu sendiri. Peserta didik tidak hanya menerima ajaran, akan tapi juga mengambil peran dalam belajar. Misalnya aktif dalam bertanya, aktif dalam berdiskusi, dan aktif dalam penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lanjut ke yang ketiga, perubahan efektif dan fungsional. Yang dimana perubahan efektif dan fungsional merupakan perubahan yang tidak hanya tercapai dengan baik, akan tapi juga berguna dalam kehidupan nyata. Dalam konteks pembelajaran pendidikan agama Islam, perubahan dikatakan efektif jikalau peserta didik memahami ajaran Islam dan mampu mengamalkannya dengan benar. Bukan sekedar hafal teori, akan tetapi mengamalkan teori tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut ke yang kedua, perwujudan perilaku belajar. Yang dimana di sini mempunyai beberapa poin penting. Pertama, sini warna merah, kebiasaan. Kebiasaan merupakan perilaku yang dilakukan berulang-ulang hingga menjadi otomatis terhafal. Contohnya, membiasakan sholat 5 waktu atau membaca doa sebelum makan bagi anak-anak yang baru belajar. Nah, yang kedua, keterampilan. Di sini keterampilan merupakan kemampuan melakukan suatu tugas atau aktivitas dengan cekatan dan benar. Semisalnya dalam kehidupan kita itu kemampuan membaca Al-Quran dengan tajwid yang tepat, atau melakukan wudhu sebelum sholat. Nah, itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, baru pengamatan tersebut. Pengamatan merupakan kemampuan memperhatikan dan mengenali sesuatu dengan seksama dalam belajar pendidikan agama Islam. Pengamatan bisa berupa memperhatikan cara guru. Semisalnya ketika guru melakukan hal baik, beramal, sholat, atau membaca
ayat Al-Qur'an. Nah, kita itu bisa eh, mencontohi guru dengan kita itu cuman memakai pengamatan, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, baru yang keempat, asosiatif dan daya ingat. Nah, berpikir asosiatif dan daya ingat merupakan kemampuan peserta didik supaya menghubungkan informasi yang dipelajari dengan informasi lain sekaligus mengingatnya. Semisalnya mengaitkan dengan kisah Nabi dengan nilai moral. Nah, dalam kisah Nabi dan nilai moral terdapat kandungan kehidupan sehari-hari dan mampu mengingat hafalan doa atau ayat pendek yang relevan dengan materi tersebut, kayak ceritanya Nabi. Yang kelima baru berpikir rasional dan kritis. Nah, dalam berpikir rasional dan kritis mempunyai pengertian yang dimana berpikir rasional dan kritis merupakan kemampuan peserta didik menilai atau menganalisis dan mempertanyakan informasi secara logis. Semisalnya memahami hikmah salat dengan alasan yang masuk akal sekaligus menganalisis makna suatu kisah Nabi agar tidak salah paham atau tertipu. Nah, baru yang keenam di sini sikap. Sikap merupakan kecenderungan atau perasaan yang memengaruhi perilaku seseorang tersebut. Contohnya, ketika dia tuh mempunyai sikap yang nakal, pasti dia akan dinilai sama orang nakal. Akan tapi ketika dia tuh jujur, pasti orang mengiranya dia tuh jujur. Nah, langsung masuk ke ketujuh, inhibisi, yang dimana perilaku inhibisi merupakan kemampuan menahan diri dari perilaku yang tidak sesuai dengan nilai atau aturan. Misalnya menahan diri untuk berbohong, menahan diri untuk menyopet, atau menahan diri untuk merampok. Nah, lanjut ke yang 8, perubahan apresiasi. Apresiasi mempunyai pengertian yang dimana apresiasi merupakan kemampuan menghargai atau menghargai nilai, karya atau perilaku baik orang lain maupun keluarga sekitar. Misalnya menghargai teman yang sukses dalam mencapai cita-citanya. Lanjut ke yang terakhir, tingkah laku efektif. Nah, tingkah laku efektif merupakan perilaku yang muncul dari perasaan, emosi, dan nilai yang diyakini. Contohnya sikap kasih sayang, hormat kepada guru, dan juga perilaku pukul dan memukul. Itu kan bisa jadi, soalnya kan itu perilaku yang muncul dari seseorang, kayak perasaan, emosi gitu. Lanjut ke yang ketiga, jenis-jenis belajar. Nah, di sini mempunyai simbol ngopi. Oke. Yang pertama, belajar abstrak. Belajar abstrak merupakan belajar yang berhubungan dengan ide, konsep atau teori tanpa harus ulang mempraktikannya. Semisalnya memahami makna nilai kejujuran atau hikmah doa dalam hati. Yang kedua baru belajar keterampilan. Nah, belajar keterampilan merupakan belajar untuk melakukan suatu tugas atau aktivitas dengan cekatan dan benar. Contohnya membaca Al-Quran dengan tajwid. Yang ketiga belajar sosial, yang dimana belajar sosial itu begitu penting, dikarenakan belajar sosial merupakan belajar yang melibatkan interaksi individu dengan orang lain. Nah, yang keempat belajar pemecahan masalah. Nah, belajar pemecahan masalah merupakan belajar untuk menganalisis
situasi, dan menemukan solusi supaya permasalahan tersebut bisa terpecahkan dengan mudah. Yang kelima, belajar rasional, yang dimana belajar rasional merupakan belajar dengan berpikir logis dan masuk akal, seperti memahami pembelajaran yang yang masuk akal. Yang keenam, belajar kebiasaan, yang dimana belajar kebiasaan merupakan belajar yang dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya ketika kita menghafal Al-Quran, ketika kamu cuma baca tok sekali dua kali itu sulit. Akan tapi karena kita berulang-ulang supaya menjadi kebiasaan dalam menghafal, terus bisa jadi kita menghafal. Yang ketujuh, apresiasi. Belajar mengapresiasikan diri. Belajar apresiasi merupakan belajar menghargai nilai, karya, atau perilaku baik orang lain. Kita tidak hanya bisa mengapresiasikan orang lain, akan tapi kita juga harus mengapresiasikan diri ketika bisa melewati segala masalah, rintangan, walaupun begitu rumit, akan tapi kita berhasil dalam menjalankannya. Yang terakhir, masuk ke belajar pengetahuan. Di sini belajar pengetahuan merupakan belajar supaya menambah informasi atau pemahaman tentang suatu hal. Nah, contohnya ketika kita tidak mengetahui pembelajaran filsafat, akan tapi kita belajar tentang pengetahuan filsafat, nah jadinya kita itu bisa mempraktekkan atau mengajarkan tentang filsafat kepada orang lain. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.